Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Sulha Fitriani. Kami dari kelompok Kemuhamadiyahan dan Keaisyahan Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi kami di sini ingin mewawancarai Bapak selaku tokoh Muhammadiyah. Iya, Baik Bapak, saya bertanya mengenai nama lengkap Bapak. Luswi Kantoro Haris. Oh, iya. Di sini Bapak menjabat sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah di Banyuraden. Betul, ya. Bolehkah Bapak bercerita mengenai ranting Muhammadiyah Banyuradennya? Ya, alhamdulillah di Banyuraden ini PRM Muhammadiyah ya terutama itu dulu dirintis oleh tokoh-tokoh pendiri yaitu Pak Abdul Basor, ya. Beliau seorang guru yang kemudian beliau ajarkan kepada muridnya. Nah, kemudian ada namanya Pak Samino, ya. Dia muridnya dan kemudian juga akhirnya beliau jadi guru lagi juga. Jadi akhirnya dari tahun setahu saya sih tahun 70-an ya. Beliau merintis kemudian akhirnya berkembang sampai dengan hari ini. Kalau Bapak sendiri aktif bergabung di ranting Muhammadiyah Banyuradennya sejak kapan Pak? Kalau saya dari tahun 2008 ya, saya kan aslinya dari Ngati Binatang, saya pindah ke wilayah Kaliatu Banyuraden. Nah, disitulah kemudian saya bergabung dengan PRM Banyuraden karena saya tinggalnya di sini gitu kan. Kemudian motivasi Bapak untuk bergabung di ranting Muhammadiyah Banyuraden sendiri? Sejatinya karena memang saya lahir dari keluarga Muhammadiyah dari Ngati Binatang, Yogyakarta itu kan memang kampung Muhammadiyah dekat dengan Kauman, Soronatan, ya, atau kerajaan yang memang di situ banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, kebetulan karena saya tinggal di Banyuraden, otomatis kegiatan itu pun tetap saya jalankan untuk mengembangkan dakwah di PRM Banyuraden. Kemudian untuk program kerja yang telah Bapak jalankan di ranting Muhammadiyah Banyuraden sendiri, bagaimana? Ya, alhamdulillah program kita banyak. Pertama, kita sedang dalam proses menyelesaikan gedung Muhammadiyah Banyuraden, ya, ada di wilayah Sukunat. Ya, itu alhamdulillah ada yang berwakaf, ya, ketua PRM sebelumnya berwakafkan tanah, kemudian kita rintis untuk dibangun. Alhamdulillah ini sudah jadi 60% ya, insya Allah kita selesaikan. Ini pertama. Jadi dari gedung itu saja kita ingin memfungsikan untuk syiar. Nah, banyak kegiatan yang kita buat di dalam gedung tersebut, ya, untuk syiar dakwah pengajian, untuk kegiatan kemasyarakatan, dan seterusnya. Nah, ini dari gedung. Kemudian yang kedua, kita juga punya program-program yang berkaitan dengan edukasi masyarakat. Ya, salah satunya yang kita rintis itu adalah ada namanya Mabrur Event. Ya, Mabrur Event itu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dakwah. Ya, di situ ada beberapa aktivitas Muhammadiyah kita akomodir dalam satu kegiatan besar. Rutinnya adalah ada pengajian Ahad pagi, ya, dilakukan setiap pagi dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian nanti ada Sabtu Kliwon, ini yang dikelola oleh Ibu PRA. Ya, kemudian yang ketiga ada kegiatan goes. Jadi orang yang suka olahraga itu ya, supaya komunitasnya bisa kita rangkul. Nah, ini kita ada goes yang dilakukan juga setiap salapan sekali. Nah, ya, kemudian yang keempat adalah pengajian Rindu Baitullah, ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ilmu manasik haji maupun umroh, sehingga jamaah yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci itu bukan hanya sekedar mengeluarkan biaya yang besar, tapi diharapkan mereka dengan keikhlasannya untuk ke tanah suci dengan dibekali ilmu yang cukup sehingga ibadahnya bisa menjadi mabrur. Inilah bagian dari Mabrur Event tadi, ya, sehingga jamaah yang betul-betul punya niat ke tanah suci bisa memperoleh kemakburannya. Yang kelima adalah kajian majelis Quran yang diadakan setiap pekan di Masjid Al-Mujahidin dari Maghrib sampai Isya hari Selasa. Nah, yang keenam ada kajian HPT, Himpunan Putusan Tarjih, ya, itu yang diadakan di Masjid Hudalil Mustaqim, Patok. Nah, dari kegiatan inilah kita akomodir dalam satu kegiatan namanya Mabrur Event itu. Nah, barang siapa yang diaktif mengikuti pengajian ini, insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan kita berangkatkan umroh. Masya Allah. Ya, nah ini program yang belum ada di PRM manapun yang ada di Indonesia. Jadi itu termasuk program unggulannya PRM Banyuraden ya? Betul, alhamdulillah kemarin bisa menjadi PRM unggulan di tingkat cabang ya. Dan insya Allah ini besok tanggal 9 sampai 11 kita ikut kompetisi di tingkat daerah di PDM. Ya. Kemudian menurut Bapak tentang ranting yang unggul untuk masyarakat tuh seperti apa Pak? Ya,
ranting yang unggul itu adalah ranting yang bisa menggerakkan ya umat untuk ikut andil dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu, dalam hal ini ranting Muhammadiyah. Nah, jadi banyak kegiatan dulu yang dilakukan itu kan belum menyentuh ke masyarakat bawah. Padahal cikal bakalnya Muhammadiyah itu kan dulu Kiai Dahlan itu kan ya langsung terjun ke masyarakat di level bawah. Itulah kemudian beliau berinisiatif untuk membuat sekolahan. Iya. Yang pada masa itu sekolah itu kan hanya untuk kalangan orang-orang Belanda. Yang kedua orang-orang yang bekerja dengan Belanda. Rakyat jelata kan nggak bisa sekolah. Beliau kemudian mendirikan sekolahan. Nah, ini pun juga sama. Kita berharap dari ranting ini yang unggul adalah ya, dia itu bisa membuat program kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat lapisan paling bawah. Sehingga mereka tahu, oh ada Muhammadiyah di wilayah Banjarmasin. Itu kalau yang kita lakukan di sini seperti itu. Ya. Kemudian untuk suka dukanya Bapak sejak bergabung di PRM Banjarmasin sendiri bagaimana Pak? Ya, suka dukanya banyak ya. Karena dalam sebuah organisasi itu pasti ada pro dan kontranya ya. Nah, dalam hal ini memang perlu kita memberikan edukasi bagi masyarakat yang belum memahami apa sih makna gerakan Muhammadiyah maupun Aisyah. Nah, rupanya karena mereka awalnya belum mengetahui, ya mereka mungkin terasa asing. Tapi setelah mereka mengenal Muhammadiyah dan Aisyah, lama-lama mereka juga sudah bisa percaya. Khususnya adalah terutama pada saat saya masuk di wilayah sini kan, dakwah terpenting itu adalah personal kita. Jadi tunjukkanlah sebagaimana Rasulullah keteladanan dulu. Setelah teladan, mereka akan ikuti apa yang kita contohkan. Ya, jadi Syiar Muhammadiyah itu dimulai bagaimana kita punya program agar setiap individu yang ada itu bisa punya cerminan di masyarakat. Oh, tokoh-tokohnya itu orang yang baik. Jadi mereka itu tertarik bukan karena apa yang disampaikan dulu, tapi karena syiar ketokohannya. Kemudian barulah mereka akan bisa mewarnai masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian untuk kegiatan sosial yang telah tercapai dan merupakan itu sebuah keberhasilan yang Bapak mungkin banggakan setelah Bapak menjabat sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah di Banjarmasin sendiri, apa Pak? Ya, kegiatan sosial kita itu setiap tahun ada, yaitu namanya santunan kepada anak yatim dan duafa. Itu dilakukan setiap tahunnya ya, di bulan Muharram. Ya, nah alokasi dananya juga kita dapatkan dari pertama adalah tasarruf dari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita mengadakan 2 sholat id ya, sholat Idul Fitri di 2 tempat, Idul Adha di 2 tempat. Pertama di lapangan Banjarmasin, satu lagi di lapangan halaman kampus Universitas Widya Mataram. Nah, dari 2 tempat itu terkumpul infaknya berapa? Nah, itu sebagian besar alokasinya kita gunakan untuk kegiatan santunan anak yatim dan duafa. Jadi ada lebih dari 200 anak-anak ya dan duafa yang kita berikan santunan setiap tahunnya. Itu sebagai stimulus sebetulnya untuk masyarakat. Jadi selain dari tasaruf itu, kita juga menyampaikan kepada masyarakat siapa lagi yang ingin membantu mereka, baik dalam bentuk bantuan tunai atau mungkin mereka mau menjadi bapak asuh pendidikan anak-anak tersebut, sehingga bukan hanya sekedar seremonial setahun sekali, tapi mereka para bapak asuh, ibu asuh ini bisa melanjutkan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu tadi. Ya. Kemudian kan Bapak sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah di Banjarmasin, dan itu mungkin kegiatannya juga sibuk ya Pak. Bagaimana Bapak dapat membagi waktu dengan keluarga, dengan kegiatan internal Bapak? Ya Alhamdulillah semuanya bisa jalan. Intinya adalah memang dalam mengatur waktu, ya kita membuat planning dalam 1 pekan ini kegiatan apa saja yang mau kita rencanakan. Jadi kalau kita sudah punya agenda setahun, tentunya akan mudah. Nanti kita akan merencanakan agenda dalam hitungan bulan, dan dalam hitungan bulan pun kita akan nanti membangun rencana dalam hitungan pekan dan seterusnya. Kemudian bagaimana Bapak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Muhammadiyah? Ya, nah dalam kita mensiarkan itu tadi kita membangun gerakan dakwah bukan hanya semata-mata dakwah secara majelis, ya, tapi tadi kita merangkul yang komunitas olahraga pun kita rangkul ya. Tadi sampaikan ada yang suka hobi olahraga goes ya, sepedaan itu kan awalnya mereka tidak paham, bahkan dulu ada yang ikut goes itu pakai celana pendek kan. Kalau orang Islam kan tidak sepantasnya ya, kan auratnya laki-laki kan sampai ke betul. Dan alhamdulillah itu dengan berjalannya waktu yang tadinya pakai celana pendek sekarang sudah pakai celana panjang. Nah ini kan edukasi ya, kadang-kadang mereka akan terbentuk pemahaman itu karena lingkungan. Tidak perlu kita omongkan nggak boleh celana pendek, tidak perlu, cukup mereka ikut kegiatan kita. Lama-kelamaan karena pakaiannya semuanya sudah sesuai syariat Islam, dia juga akan ikuti. Itu contoh sederhananya.
Ada lagi kepemudaan. Jadi kita ingin merangkul mahasiswa atau pemuda di wilayah Banyumaten untuk bisa aktif ke Muhammadiyah tanpa harus mereka aku tak ikut Muhammadiyah. Kan kadang-kadang kan orang belum tahu ikut Muhammadiyah atau tidak itu kan. Tapi cukup kita membuat wadah yang menaungi kegiatan di kelompok-kelompok tertentu sehingga tanpa disadari mereka ikut kelompok itu, komunitas itu, mereka sudah akan mulai paham, oh ini milik Muhammadiyah, oh ini milik Aisyah dan seterusnya. Ya, nah itu cara syiar kita demikian. Jadi tidak langsung masyarakat secara vulgar, oh kamu ikut Muhammadiyah gitu bukan. Tapi kita bangun kegiatan ya yang mereka sukai, kemudian kegiatan itu nah banyak yang ikut, barulah kita dakwah melalui wadah tersebut. Kalau di organisasi kan pasti ada perbedaan pendapat dan juga konflik. Itu bagaimana Bapak dapat menangani perbedaan pendapat dan konflik tersebut, Pak? Ya, sebetulnya beda pendapat itu sunatullahnya, fitrahnya manusia itu kan kalau kita berdiskusi itu malah menarik kalau ada perbedaan pendapat. Nah, yang perlu kita tanamkan dalam pimpinan yaitu bahwa berbeda pendapat itu sunatullah. Tapi dalam menentukan sebuah kebijakan tentu kita butuh musyawarah dan mufakat. Nah, apa yang diputuskan oleh musyawarah yang sudah kita sepakati itulah yang akan kita jalankan dalam program kita. Alhamdulillah selama berjalan ini tidak ada masalah yang berarti ya. Gitu. Hanya pada saat mereka punya gagasan kita terima, kalau sudah jadi keputusan, ayo kita kerjakan bersama-sama. Bagaimana rencana dan harapan Bapak untuk PRM Banyuraden ke depannya, Pak? Ya, rencananya tentu kita berharap masyarakat semakin mengenal Muhammadiyah lebih banyak. Kemudian yang kedua, syiar kita juga semakin meluas ya, karena memang tujuan bermuhammadiyah itu kan itu ya, mengenal Muhammadiyah, dan makna Muhammadiyah sendiri adalah pengikut Muhammad atau pengikut Rasulullah SAW. Maknanya artinya bahwa sejatinya kalau dia itu muslim sebetulnya sudah Muhammadiyah, hanya kadang-kadang mereka belum tahu Muhammadiyah seperti apa yang sedang kita rintis dalam visi misinya Kiai Dahlan. Nah inilah yang menjadi program kita supaya masyarakat bisa cerdas dalam bermuhammadiyah, kemudian dia akan merasakan ilmu dari Muhammadiyah, dan insya Allah dari 2 hal ini kesejahteraan masyarakat juga akan terangkat dengan adanya Muhammadiyah di wilayah Banyumaten. Itu program yang kita bikinkan untuk visinya. Nah misinya kita tadi membuat gerakan-gerakan dakwah yang bisa menyentuh masyarakat lapisan bawah sehingga mereka pun akan terbangun andil dalam kegiatan syiar kita. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kualitas anggota dan juga kapasitas kader di Muhammadiyah, itu, Pak? Ya, alhamdulillah dari rapat yang kita raker kemarin kita banyak pelatihan kaderisasi ya. Yang sudah berselanjutnya adalah Baitul Arqam. Jadi yang sudah menjadi kader dan masuk dalam kepengurusan itu setiap tahun akan ada pelatihan ya atau pembinaan. Nah, kemudian yang kita jalankan untuk generasi yang baru ini adalah pelatihan dan pembinaan dai dan mubalik Muhammadiyah Banyumaten. Ini baru kita gagas Januari besok tanggal 25 ya. Nah, sehingga mempersiapkan Ramadan ini mereka sudah punya bekal ilmu apa yang akan disampaikan. Juga penyampaiannya itu bisa satu visi, karena terkadang Ustadz ini kan Ustadz A dan Ustadz B punya pandangan yang berbeda-beda. Iya. Nah ini terkadang akan dirancu saat disampaikan kepada masyarakat. Nah untuk itu kesepakatan kami kemarin bahwa setiap dai dan mubalik Muhammadiyah itu pokok inti materinya adalah ada kita berikan masalah penyampaiannya monggo, tapi hukum fikihnya, syariatnya sesuai yang disepakati oleh HPT, Himpunan Putusan Tarjih, sehingga masyarakat itu nanti ke depan akan memahami menurut Muhammadiyah itu mengenai masalah ini apa sih yang harus dilakukan, sehingga tidak sampai masyarakat level bawah itu bingung, kok kata Ustadz A yang seperti ini boleh, kata Ustadz B yang ini tidak boleh. Nah ini kan kadang-kadang menjadi kerancuan di masyarakat. Nah inilah yang terus kita latih sehingga semua kader Muhammadiyah itu bisa berjalan sesuai dengan visi misi yang sudah kita siapkan untuk mereka. Kemudian bagaimana cara untuk menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar dari ranting Muhammadiyah ini untuk masyarakat agar mudah diterima? Ya, alhamdulillah. Memang ini PR besar ya, kalau dulu kita jalankan namanya TPC ya. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa melakukan kegiatan yang tidak bersinggungan dengan kesyirikan, mungkin dengan kegiatan bid'ah dan seterusnya. Nah yang kita lakukan adalah kita melakukan soft dakwah ya, jadi dakwah yang lembut. Nah dengan dakwah yang lembut, tidak langsung kita bilang ini frontal gitu kan, kadang-kadang mereka akan menolak. Tapi dengan syiar yang baik, kita memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa ini loh yang kita lakukan. Jadi lebih kita utamakan pertama kepada para pimpinan adalah kita dulu yang mencontohkan. Misal kita bicara tentang kesyirikan, ya, kita contohkan bahwa kegiatan itu di keluarga kita nggak lakukan, sehingga masyarakat akan tahu, tidak perlu kita omongkan, mereka tahu, kalau bapak ini, ibu ini yang seperti ini mereka tidak lakukan.
Nah, pada saat kita menyampaikan, mereka akan jadi paham. Beda halnya kalau kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita katakan tidak sesuai. Nah, ini kadang-kadang masyarakat jadi tidak merasa nyaman gitu kan, kok antara apa yang dikatakan dengan kenyataannya tidak sesuai. Nah, itu yang lebih kita jadikan acuan kepada para pimpinan ranting Muhammadiyah untuk mau menjadi contoh dulu, sehingga mereka melihat apa yang kita kerjakan, mereka pun ke depan akan mau mengikuti visi misi kita. Jadi amar ma'rufnya akan mereka ikuti sesuai yang kita sampaikan. Seperti itu. Apakah Bapak ada pesan untuk masyarakat ataupun anggota ranting Muhammadiyah di Banyuraden ini, Pak? Ya, pesan yang kita ingin sampaikan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Banyuraden adalah pertama, kita ingin masyarakat di wilayah Banyuraden ini semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan Pro Muhammadiyah dengan kegiatan di wadah apapun, ya, ikut di pengajian, ya, yang secara langsung. Yang kedua, ikut kegiatan goes misalkan, kemudian aktivitas kepemudaan, Aisyah, Natsyatul Aisyah. Ya, intinya kita ingin bahwa hidup Muhammadiyah itu sebetulnya menyenangkan, ya, karena arah Muhammadiyah kan ingin menjadi masyarakat yang berkemajuan. Bagaimana mereka itu tidak dalam lingkup orang Islam yang banyak notabene dianggap tradisional, kaku, kolot dan seterusnya. Kita ingin bahwa orang Islam itu bisa berwawasan luas, maju, sehingga bisa menguasai generasi di masanya, di zamannya, sebagaimana Kiai Dahlan dulu mencontohkan, ya, bahwa hidupmu itu nanti akan ada di masa yang berbeda dengan generasi saya. Jadi hidup-hidupilah Muhammadiyah. Maknanya kegiatan Muhammad itu kita yang menghidupkan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima Sama-sama. kasih sudah menceritakan tentang bagaimana ranting Muhammadiyah di Banyuraden ini ya Pak. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.